Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Modal Manusia. Saya Megawati sebagai pemateri yang pertama, saya Alvina Menawalia sebagai pemateri yang kedua, dan ada satu teman saya yaitu Muhammad Idris sebagai pemateri yang ketiga. Ikuti terus ya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian tentang human capital. Jadi, human capital adalah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan karyawan dalam sebuah perusahaan. Jadi, human capital ini merupakan aset yang sangat strategis karena dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan suatu bisnis. Dan bagaimana sih peran human capital ini dalam sebuah perusahaan? Human capital ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat mengetahui sejauh mana kemajuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya. Juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan perusahaan. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari human capital. Yang pertama, yaitu untuk membentuk budaya yang positif. Kemudian, yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Yang ketiga, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, yaitu adalah memberikan dasar umpan balik kepada karyawan. Untuk selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa perbedaan dengan human capital dengan human resource? Jadi, mereka memang sama-sama menggunakan sumber daya manusia. Namun, human resource ini lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan human capital ini berfokus pada perencanaan strategis untuk mengoptimalkan bakat dan keterampilan sumber daya manusia. Materi yang selanjutnya yaitu deskripsi modal manusia. Modal manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama karakteristik atau sifat, yang kedua kemampuan seseorang, yang ketiga yaitu motivasi. Dan apa sih yang dimaksud dengan karakteristik atau sifat? Karakteristik atau sifat, hal ini merupakan yang dibawa pasar pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Dan apa sih yang dimaksud dengan kemampuan seseorang? Kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi untuk membagi informasi dan pengetahuan maupun semangat dan orientasi tujuan. Jenis-jenis modal usaha dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu General Management Human Capital. Modal manusia ini didapat dikembangkan untuk para sumber daya manusia di level paling tinggi. Dan yang kedua yaitu Strategic Human Capital. Jenis ini mengharuskan para sumber daya manusia mempunyai kompetisi strategis yang akan didapat dari pengalaman saat berhadapan dengan situasi tertentu. Dan yang ketiga
ketiga yaitu industri human capital. Modal manusia satu ini menuntut individu untuk mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan industri tertentu, baik dari sisi teknis, regulasi, dan sisi lainnya. Dan yang keempat yaitu relationship human capital. Kompetisi yang wajib dimiliki oleh sebagian besar pekerja adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu company specific human capital. Modal manusia ini berhubungan dengan kebijakan dan struktur perusahaan terkait di masa mereka memiliki sisi unik masing-masing. Contoh pekerjaan human capital beserta contoh-contoh tugas dan pekerjaan seorang human capital dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu merekrut karyawan atau menjadi seorang human capital, artinya menjadi bagian penting saat merekrut karyawan. Proses ini dapat dimulai dari pembuatan lowongan pekerjaan, menyortir calon pekerja, melakukan proses wawancara, sampai menuju proses tanda tangan kontrak kerja. Dan yang kedua yaitu menentukan tanggung jawab pekerjaan karyawan dengan posisi berbeda, maka setiap pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda juga. Human capital bertugas menentukan tanggung jawab para karyawan baru yang siap bekerja tersebut dengan penjelasan job description yang rinci. Yang ketiga yaitu manajemen beban kerja karyawan. Saat perusahaan berkembang, berarti modal manusia bertugas menentukan strategi yang harus dilaksanakan. Apakah perlu merekrut pekerja baru atau menambahkan beban kerja kepada karyawan yang masih dalam masa kerja dengan sistem lembur atau overtime sesuai kapasitas mereka. Yang keempat yaitu implementasi efisiensi lewat teknologi. Pekerjaan terkait human capital memiliki beban berat, terkhusus dari sisi human resource itu sendiri. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima yaitu menjalankan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang dimaksud menjalankan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yaitu pekerja menjadi aset perusahaan yang berpotensi meningkatkan produktivitas jika dikelola dengan benar. Pengelolaan SDM ini dapat berbentuk program pelatihan, seminar sesuai bidang usaha, serta tunjangan dan beasiswa pendidikan untuk karyawan yang berpotensi tinggi dalam mendongkrak nilai ekonomi. Yang keenam yaitu validasi data. Banyaknya tugas dan data yang menumpuk untuk manajemen human capital, mulai dari klaim jaminan sosial sesuai peraturan, pengajuan cuti, form gaji pekerja, dan lainnya, wajib diperiksa dan dilakukan validasi data terhadap seluruh arsip agar sesuai dengan ketentuan. Yang ketujuh yaitu mengecek kehadiran dan ketepatan waktu. Dan apa sih yang dimaksud dengan mengecek kehadiran dan ketepatan waktu? Pemeriksaan tingkat kehadiran dan ketepatan waktu pekerja dapat berdampak pada penilaian karyawan yang menghargai waktu serta menganggap pekerjaannya sebagai hal yang serius dengan tanggung jawab tinggi. Jadi sangat memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu human capital. Human capital adalah nilai ekonomi dan dari kemampuan kualitas tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas. Human capital merupakan kemampuan kolektif perusahaan tenaga kerja yang untuk mengambil solusi terbaik. Human capital juga menganggap manusia sebagai kunci utama dalam menghasilkan kesejahteraan, inovasi, dan kesejahteraan meningkatkan produktivitas. Human capital mengacu pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu dan kelompok. Human capital yang dapat menciptakan nilai dan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kami punya informasi untuk Anda di mana masih dari penyelenggaraan annual meeting IMF World Bank Group, di mana pemerintah menyambut baik upaya Bank Dunia yang fokus pada persoalan human capital dengan merilis Human Capital Index atau HECI terbaru.
Pemerintah Indonesia menyambut baik upaya World Bank atau Bank Dunia yang fokus pada persoalan human capital dengan merilis Human Capital Index atau HCI terbaru. HCI merupakan salah satu program Bank Dunia dalam menghitung komponen utama modal sumber daya manusia terhadap benchmark untuk seluruh negara di dunia. Indeks ini didesain untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di sebuah negara untuk dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang. Human Capital Index mengkombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup hingga usia 5 tahun atau survival, kualitas dan kuantitas pendidikan, dan kesehatan termasuk isu stunting atau kurang gizi kronis. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran persnya juga mengapresiasi Bank Dunia karena telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi perhatian penting, termasuk sebagai negara early adopter dari HCI yang baru. Pemerintah menurut Sri Mulyani juga siap bekerja sama karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Sebagai gambaran, ada 2 komponen di HCI. Untuk komponen pertama yaitu survival, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Sedangkan untuk komponen kedua yaitu kualitas dan kuantitas pendidikan, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Hampir di semua komponen perhitungan HCI, kondisi Indonesia lebih baik dari kelompok pendapatan rendah sampai menengah atau lower until middle income countries. Namun, untuk stunting posisi Indonesia masih dianggap memiliki tantangan tersendiri apabila dibandingkan dengan lower middle income. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.